Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan Tidur lagi. Yeay. Aku tuh udah lumayan agak cenat-cenut nih ya. Kenapa yo? Lumayan pusing soalnya menghadapi nanti kan mau mudik. Heeh. Takut arusnya nanti macet apa padat apa gimana Mesti gitu loh. gimana ya, mesti bawa kendaraan pribadi, gimana Iya. persiapannya, mau naik kendaraan umum gimana persiapannya. Bener. Ada emang plannya mau mudik kemana sih yo? Solo. Ke Solo, oke nggak akan ke Bandung berarti ya? Ke Bandung dulu baru ke Solo deh. Iya, aku juga, Ada dua soalnya tahun ini. Iya betul, aku juga ke Bandung, tapi biasanya papaku suka ada ide pengen ke Majalengka atau Cirebon. Iya kan kamu sering cerita kan. Iya gitu, jadi nanti kita lihat juga trafficnya. Karena kebetulan papaku suka banget road trip, jadi kita harus tahu kondisi jalanan nih, ya kan? Tapi yang pasti tahun ini kamu gak mau nyetir ya, tenang ya. Enggak, Aman ya. heeh. Tapi papaku selalu cinta momen road trip itu karena itulah momen ngobrol kan sama Bener keluarganya sih, di quality sepanjang, time banget ya. di sepanjang perjalanan itu. Ya, Karena lo harus fokus juga tuh isinya segitu yang ngobrolnya cuma segitu doang. betul, ya tidak bisa kabur soalnya kan cuma di mobil aja ya. Gak bisa pura-pura tidur Nggak juga bisa. ya, susah ya. Heeh. Nah, tapi ini kayaknya pas juga buat Detikers yang saat ini gabung sama kita dan punya problematika yang sama yang kayak penasaran. Kira-kira nanti tuh ada rekayasa lalu lintas seperti apa ya Yes. sepanjang kita mendekati arus mudik dan juga arus balik di tahun 2025 ini. Betul sekali Detikers. Ya apalagi yang udah yakin nih mau road trip gitu kan ya, mesti dicari tahu banget perjalanannya seperti apa. Dan mungkin kamu kayak, gue gak nyetir sih, bokap gue yang nyetir. Ya bantulah papa kamu ya buat kasih tahu Pak, nanti tuh ada ganjil genap, Pak, Iya. nanti tuh ada kayak kontraflow, nanti ada rekayasa lalu lintas seperti apa. Nah jadi buat Detikers yang lagi nonton nih, para Gen Z atau milenial ya, kamu wajib tahu supaya kita mudiknya bisa seru dan asik. Atau sekarang WhatsAppin ayahnya, WhatsAppin keluarganya. Yuk nonton Detik Paginya sekarang. Karena Yes. kita akan ngebahasnya nggak cuma berdua, tapi kali ini sudah hadir bersama kita juga ya. Ini mungkin aku akan memberikan dengan pantun Wow. untuk kehadiran beliau. Kita tunggu pantunnya seperti apa, silakan Aryo. Pak Kakor Lantas hobinya nyanyi, Cakep, tapi kerja selalu diutamakan. cakep, Selamat datang kembali di Detik Pagi. cakep. Update operasi ketupatnya selalu kami nantikan. Yeay. Selamat pagi. Ada Bapak Jenderal Agus kembali lagi di sini. Ya. Selamat pagi Pak Kakor Lantas. Selamat pagi, salam presisi. Salam presisi Ah, benar Jenderal juga ya. Agus. Iya, iya benar. Biar semangat. Biar Baru semangat. banget, benar. Betul. Tapi beneran ya, dirimu tuh hobi nyanyi nih, Jenderal Agus. Semuanya kita harus hobi. Harus hobi Iya. semuanya. Termasuk berdoa juga harus hobi. Betul. Bekerja harus hobi. Masya Ya. Allah. Olahraga iya, nyanyi iya, Betul. berdoa iya, Betul. lengkap paketnya. Yang jelas bekerja harus hobi. Yang Bekerja jelas yang paling bekerja, utama, benar. betul. Kemarin juga denger-denger abis dari Detik Pagi langsung kerja lagi ya Pak? Harus di lapangan terus. Iya langsung jalan lagi ya Pak ya. Kemarin mau sempat kayak, oh, Bapak masih ada gak sih? Oh ternyata udah cabut langsung Udah, ya. iya. Karena kan jadwalnya juga padat gitu Betul, ya. betul. Nah jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa Detikers karena Jenderal Agus kembali hadir Iya. ya di Detik Pagi yang mana kita akan mendapatkan semua informasi langsung nih dari sumbernya yang paling terpercaya. Jadi nggak ada lagi nih kalau misalnya kamu dengar desas-desus nanti mudik akan gini, perjalanan akan gini, akan gitu. Langsung aja sama obrolan beliau yang dijadikan patokan. Langsung dari sumbernya ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Dr. Andes Agus Suryo Nugroho SHM HUM. Selamat pagi Jenderal Agus. Jenderal Agus kita boleh update sedikit ya. Berarti sudah sampai mana nih kira-kira persiapan dan lain sebagainya menjelang mudik dan juga arus balik nanti di tahun 2025. Baik, terima kasih. Kemarin Bapak Kapolri langsung memimpin operasi ketupat ini. Oke. Memberi arahan berkaitan dengan kesiapsiagaan stakeholder semuanya untuk mempersiapkan operasi ketupat. Khususnya pihak Kepolisian Korlantas Polri membagi 4 klaster Oke. sasaran daripada operasi ketupat. Yang pertama adalah jalan tol. Harus kita kelola dengan baik. Betul. 2 jalan alternatif baik itu nasional dan jalan arteri harus kita kelola. Jalan-jalan yang menuju tempat-tempat wisata keagamaan harus kita kelola dan tempat-tempat penyeberangan pelabuhan. Baik itu pelabuhan laut, udara, termasuk terminal, stasiun dan lain sebagainya. Jadi ini adalah akses-akses yang seringkali digunakan oleh para pemudik gitu ya. itu Untuk jadi sasaran. kembali ke daerah masing-masing. Dan ternyata kirain cuma jalur darat doang, tapi enggak Enggak, ya, sampai ke semuanya. laut dan udara juga. Betul, betul. Iya betul sekali ya. Tadi juga kayak apa pelabuhan-pelabuhan, karena itu juga kan mungkin ada banyak kendaraan darat gitu Detikers yang akan menyeberangi si lautan itu dan Yes. akhirnya dia bisa menuju ke pulau berikutnya. Ya, seperti yang kita lihat di belakang ini yang disampaikan tadi sama Jenderal Agus ya. Ini potensi kerawanan dari Kamsel Tip Karlantas. Ya. Ya. Klasterisasinya tuh tadi ada tuh jalur tol, jalur arteri, pelabuhan penyeberangan, lokasi tujuan, keramaian wisatanya semuanya sudah dijelaskan dengan sangat baik. Betul. Dan ini ada 5 poin sepertinya yang bisa jadi perhatian juga gitu ya Detikers, dari peningkatan volume runmore ya, peningkatan volume penumpangnya, kemudian juga terjadi kepadatannya tuh akan di mana aja dan kita juga kan sekarang lagi aware sama yang namanya cuaca ekstrim ya Jenderal Oke, ya. ya. Apalagi kemarin kita tahu aduh hujan gede, banjir di mana-mana. Belum prediksi katanya sampai tanggal 20-an ini masih akan terjadi. Nah, itu juga semuanya akan menjadi perhatian. Tapi Jenderal, ini tuh ngomongin soal
kita bisa mudik gitu dengan enak, tenang, nyaman sama keluarga gitu ya. Sepertinya ini juga melibatkan instansi lain yang juga Ya. akan menyukseskan perjalanan mudik 2025 ini. Iya, dengar ada 3 instansi ya. Nah, itu tuh apa aja Jenderal? Ya hampir semua stakeholder, Mhm. kementerian lembaga juga terlibat semuanya. Ya. Mempersiapkan sama-sama mengamankan duta-duta pemudik ini. Hmm. Baik itu di jalan, baik itu di tempat-tempat lain, sudah kita persiapkan semuanya. Oke, kurang lebih tuh kemarin hasil dari surat keputusan bersamanya tuh isinya apa sih Jenderal kalau boleh tahu? Kepo kita. Ya memang diawali dari survei, terus belanja masalah, mitigasi tempat-tempat. Operasi ketupat ini sedikit ada perubahan ya. Oke. Yang kemarin tanggal 26, Betul. sekarang untuk Jawa, Lampung, Hmm. dan Bali. Mhm. Jawa, Lampung, Bali itu mulai tanggal 23. Oke. Oh, berarti dipercepat nih? Ya, Ya. tapi Polda lain tetap tanggal 26. Hmm. Ini Oh. informasi Hanya untuk Lampung, Jawa, dan Bali, Ya, Bali. itu di tanggal 23. 23 udah Oke. dimulai. Itu kenapa pertimbangannya Jenderal? Berarti kan kita mulai dari hari Minggu ya, atau hari 2 minggu sebelum Lebaran dimulai. Karena memang ini bisa dibilang apakah area yang memang prime time gitu ya, pasti sangat dipadati oleh lalu lintas kendaraan yang melewati. Karena memang kementerian lembaga juga kepolisian juga mempersiapkan semuanya. Sehingga ada kebijakan-kebijakan yang dari awal sudah disampaikan. Contohnya WFH, Hmm. Oh. work from anywhere. Anywhere, Ya, jadi bisa ini dari mana kan aja. Tanggal 24 sudah diputuskan bahwa WFH ini tanggal 24 sampai tanggal 27. Oke. Sehingga tanggal 23 itu kan hari Minggu, Ya. 22 itu hari Sabtu. Mhm. Kemungkinan para pemudik itu bisa terurai dari tanggal 21 Jumat itu udah mulai Oh iya, bergerak. benar. Berangkat, Iya. Jumat malam ya. Sabtunya juga sudah mulai bergerak. Oleh sebab Iya. itu Pak Kapolri memerintahkan tanggal 23 dimulai operasi Mhm. sehingga kita bisa mengawal dari awal. Benar. Jadi jangan sampai nanti operasinya tanggal 26 ternyata sudah berduyun-duyun di tanggal 20, 21, 23. Ini antisipasi daripada para pemudik yang barangkali dengan WFA ini dia akan mendahului. Benar Sehingga sih. betul-betul harus kita amankan. Jadi baik lagi ya, kita juga mungkin boleh ngajakin beberapa perusahaan swasta mungkin boleh banget kalau misalnya mau memberikan WFA atau work from anywhere ini Ya. dari tanggal 24 gitu ya Pak ya. Betul. Agar menguraikan kemacetan juga yang terjadi pada arus mudik di 2025 Betul. ini. Jadi nggak Mudah-mudahan cuma sih. ASN aja sebetulnya ya yang bisa mendapatkan privilege si WFA ini. Karena sebetulnya WFA ini adalah salah satu cara detikers supaya nggak terjadi kepadatan Iya. gitu. Apalagi Dan bener tadi ya kalau misalnya di hari Jumatnya misalnya let's say dikasih setengah hari aja tuh udah lumayan 21, banget tuh. Jadi di hari Jumat siangnya udah balik gitu tanggal 21-nya. Ada 22, 23, 24 makin panjang juga. Tapi ya baik lagi kerjanya bisa dari mana aja alias Betul. work from anywhere. Betul, siapa tahu mungkin yang mau ke Surabaya ya yuk, jadi mampir Iya. dulu kan ke Jogja. Nah kita kerja dulu di situ Bisa ya. Heeh. sambil makan rawon kan. Puasa. Kan ceritanya jam 7 ya kerjanya, di PR-in. Bener, jadi ya. bener. Tapi biasanya gitu Pak, kalau work from anywhere tuh kadang-kadang gak kenal jam ya Pak. Iya. Kadang-kadang bisa di jam 10 malam kita masih kerja. Malah terus aja kerja jadinya Jenderal. Curhat. Seperti Jenderal Agus ya tentunya. Agus gak pernah tidur Iya kayaknya makanya ini. iya terus ya. Ya Apalagi ini Allah, lagi peak semangat. hour ya. Nah Pak, ini juga yang menarik nih. Karena beberapa di antara kita paham betul kalau misalnya ngomongin tentang arus mudik dan juga balik ada yang namanya pelaksanaan operasi ketupat nih. Tahun ini dimajukan di tanggal 23. Yap. Berarti perubahannya akan seperti apa tuh dari operasi ketupat itu sendiri? Apakah kemudian ada beberapa kendaraan yang tidak boleh melintas misalnya kayak Sumbu 3 misalnya atau seperti apa? Ya berkaitan dengan perubahan jadwal operasi khususnya di Jawa, Lampung dan Bali. Lampung, Bali. Tentunya di tanggal lebih awal nanti ada gelar pasukan. Oh Gelar wow. pasukan menyatakan bahwa Mabes Polri stakeholder siap untuk melakukan operasi. Tentunya juga mengantisipasi arus mudik. Oke. Ya kan bangkitan arus itu harus kita monitor dari hari Minggu. Hari Minggu itu kalau tidak salah tanggal 22 ya. Betul. Sabtu itu. Kalau Minggu 23. 23. Hmm. Kemungkinan tanggal 22, 21 sudah mulai. Oleh sebab Jumat ya. itu bangkitan-bangkitan arus ini harus kita kelola. Hmm. Baik apabila melalui jalan tol, termasuk juga jalan arteri, termasuk juga penerbangan-penerbangan termasuk pelabuhan. Hmm. Ini sudah kita monitor sehingga betul-betul masyarakat sudah kita siap untuk dilayani. Oke, kalau dari kendaraan Sumbu 3 sendiri tuh Pak Jenderal, apakah akan dimulai di tanggal 23 juga kah atau seperti apa? Dan katanya dengar-dengar soalnya akan diberlakukan juga tidak hanya di jalan tol tapi juga di jalan arteri ya. Sebetulnya kalau kita dalam rangka operasi ini memprioritaskan duta-duta pemudik, ini harus kita kawal, harus kita amankan.
mudik nyaman, keluarga aman. Betul. Mudik aman, keluarga nyaman. Sesuai tagline-nya ya, Nah, Pak, ya? ini kan prioritas. Sehingga memang SKB, Surat Keputusan Bersama tentang pembatasan Sumbu 3 ini mulai tanggal 24 hingga selesai operasi. Oke. Tapi kan masih ada solusi. Oke. Jadi silakan menggunakan Sumbu 2 untuk ngangkut logistik masih bisa. Terus angkutan sembako, air minum itu masih bisa. Yang penting tidak menggunakan Sumbu 3. Oke. Jadi logistik tetap berjalan, tetapi Sumbu 3 memang ada pembatasan karena kita harus memprioritaskan duta-duta pemudik yang harus aman, yang harus nyaman, dan tentunya masyarakat terlindungi semuanya. Oke. Jadi bukan setuju. berarti dihentikan total, enggak ya Pak ya, Betul. tapi bisa kemudian mencari alternatif lainnya yaitu menggunakan Sumbu 2 Ya. agar tetap bisa berjalan secara normal gitu Betul. ibaratnya. Karena kalau logistik terputus itu kan sebetulnya masih hamin 2 minggu ya. Masih pada mesti masak buat lebaran, buat Bener. buka puasa juga. Nah kemudian Pak Jenderal gitu ya, kalau misalnya ngomongin soal tol fungsional juga gitu ya. Ini Iya. kan katanya juga bakal ada beberapa tol fungsional yang dioperasikan. Ini seperti apa sih? Karena siapa tahu nih nanti ada beberapa detikers yang jadinya bingung atau mungkin tidak tahu terkait penggunaan tol ini, Jenderal. Ya memang kalau kita bicara tol itu, tata kelola jalan tol itu seperti apa? Mhm, Ketika bangkitan arus sudah tinggi, mhm. harus dibagaimanakan? Oke. Kontraflow, one way, Hmm. baik itu arus mudik, baik itu arus balik. Kalau tol fungsional itu memang ada dua ya. Mhm. Yang Japek 2 Selatan, itu nanti akan menjadikan jalur pemudik yang dari Bandung, Mhm. yang biasanya crossingnya di 66, Mhm. dia belum sampai ke 66 sudah diarahkan ke fungsi tol Japek Selatan itu. Oh. Sehingga mengurangi yang tadinya crossing di 66 di Cikampek sudah tidak terlalu berat. Sudah teruraikan Ya sebelumnya. terurai. Jadi Yes. langsung motong dari kilometer 76 itu langsung ke 34 dan Wah, 37. Lumayan dong Pak. Iya, shortcut ini baru tahun ini. Oh. Baru tahun ini sehingga nanti arus balik khususnya yang dari Bandung itu tidak crossing dengan dari Trans Jawa. Jadi sebelum masuk Cikampek dia sudah Udah diuraikan dialirkan aja udah. heeh. ke Cibatu. Cibatu memang nanti masih keluar di Jalan Arteri, tapi sudah bagus sana. Saya kemarin cek langsung di lapangan. Warung-warung juga banyak, Oh, tempat betul. istirahat juga banyak. Sehingga minimal Japek tidak terlalu berat. Mhm. Terus rest area 62 juga tidak terlalu full, sehingga langsung dialirkan menuju ke exit 34. Wah luar biasa. Ini Nah, akan itu jadi rute langsung. yang baru ya. Betul. Mohon izin Jenderal Agus, berarti Iya. itu hanya untuk mudik untuk arus balik aja. Ya itu harus balik. Harus balik Harus aja. balik, ya. Oh, arus mudiknya belum. Ya kalau harus mudik kan kita nanti melihat ya kapasitas volume itu. Jadi ada traffic accounting. Oh. Ketika dilakukan kontraflow itu ada teorinya, bukan prediksi tapi teori. Betul. Ya kan bottleneck pasti terjadi. Dari lajur 4 menjadi 3. Itu kan bottleneck. Iya. Lajur 3 menjadi 2. Itu kan bottleneck juga. Tetapi di kilometer 50 itu ada radar. Radar itu dari Jasa Marga menghitung jumlah kendaraan yang melintasi. Wow. Jadi ketika kendaraan itu sudah melintasi 5.000 sekian, itu sudah harus dikontraflow, Oke. ya kan? Volume kendaraan sesuai dengan traffic accounting itu udah 6.400, itu harus kontraflow lajur 2. Oke. Jadi 5.000 sekian itu lajur 1, kalau udah 6.400 itu lajur 2. Lajur dua. Ini ada teorinya. Di samping bottleneck, arus yang meningkat, tapi teori itu tentunya dikaitkan dengan VCR-nya, volume rasio daripada jumlah kendaraan dan lebar badan jalan itu. Masya Allah ini Gitu. terjawab loh. Terjawab Sama ini ya. aku selalu mikir, Ya. ini tiba-tiba jadi kontraflow, ada kayak gini-gini. Itu tuh One berdasarkan way. apa sih ya kan? Iya, betul. Terus kan ada teorinya. Ada hitungan kendaraannya. Jadi Ada. kadang aku sama papaku tuh suka tebak-tebakan. Ini kita udah bisa kontraflow belum ya? Ternyata bukan kayak tergantung mood dibuka tutup kapan ya Pak Enggak, termasuk hitungannya. ini, termasuk ketika nanti one way itu juga diperkirakan arus mudik H- sekian dilakukan one way, tidak. Tapi tetap harus situasional. Oke. Karena operasinya tanggal 23, terus sudah terurai masyarakat berangkat ke Lebaran, mudik, itu nanti ada hitung-hitungannya. Di tol Cikatama ya, di kilometer 70, itu kalau sudah 6.000 sekian atau 6.000 itu ya per jamnya, itu sudah harus dilakukan one way. Di samping juga kepadatan daripada yang berasal dari Cikampek. Jadi ada teori VCR-nya ada. Iya. Ini nanti kami kerjasama dengan Jasa Marga.
dengan bangkitan arus yang cukup tinggi, oh ini harus di one way. Kapan one way-nya? Itu tergantung visi rasio tadi. Biasanya memang itu H-3, tanggal 28 itu sudah mulai ada puncak arus baliknya, mudiknya itu Mudik. sudah harus gitu. Tuh. Kalau untuk ganjil genap ini akan tetap diterapkan nggak nih Pak? Apa ada atau ditiadakan? Jadi salah satu kebijakan dari keputusan bersama itu salah satunya memang WFH ya, itu sudah jelas tanggal 24 sampai tanggal 27. Kalau pembatasan sumbu 3 itu tanggal 23 sampai tanggal 8 Oke. sepanjang operasi. Nah. Tetapi masih ada solusi. Betul. Masyarakat masih bisa mengangkut logistik dengan Sumbu sumbu 2. dua. Tapi logistik seperti sembako tetap jalan. Karena memang semuanya harus kita fasilitasi dengan baik. Tetapi tetap prioritasnya adalah bagaimana kita mengawal duta-duta pemudik ini dengan aman dan bahagia. Bahkan aku ngerasa happy ketika dengar kita tuh adalah duta-duta pemudik. Rasanya tuh jadi beda ya, jadi Kita spesial. adalah bagian dari duta-duta Iya, pemudik bener. ya kan gitu. Nah tapi Jenderal yang menarik juga tahun ini kan kita tuh deketan juga sama Nyepi Jenderal ya. Iya. Jadi banyak hari raya keagamaan lah yang berdekatan. Ini dari Kakor Lantas Polri seperti apa Jenderal mengatasi kepadatan kendaraannya, khususnya katanya ini di Gilimanuk nih yang akan terjadi prediksi kepadatan juga. Ya memang betul ya, tahun ini memang beda. Jadi lebaran tanggal 30, tanggal 1. Mhm. Nyepi tanggal 29. Sehingga skenario bagaimana kita mengatur arus baik yang keluar dan masuk Bali ini menjadi prioritas. Oke. Tetapi di tanggal 28 itu nanti yang menuju ke Bali itu sudah ditutup. Tetapi dari Gilimanuk yang menuju ke Banyuwangi masih buka. Ini sudah didiskusikan dari skenario daripada pengaturan yang masuk dan keluar ke Bali yang berhimpitan ini sudah tidak menjadi masalah karena sudah ada sepakatan. Baik dari Dirlantas Polda Bali, Jawa Timur, termasuk dari penyeberangan Gilimanuk, Ketapang yang menuju ke Banyuwangi dan ke Bali. Sudah kita persiapkan semuanya. Jadi Agus, aku penasaran ini pertanyaan dari aku pribadi ya. Ini tuh buat ngerumusin kayak gini butuh berapa lama sih? Karena pemikirannya tuh kayak Seperti ada ahli matematika Iya ya kan? jadinya. bisa gitu kayak buat aku aja pasti dikasih kayak gituan. Pusing lagi gue, Iya. aduh gue nyerah aja deh gitu. Tapi ini kan, Gini, perintah itu kehormatan. oh, Dari begitu kami diperintahkan Pak Kapolri segera turun ke lapangan, belanja masalah, identifikasi masalah, buat skenario yang terbaik sesuai dengan update terakhir. Ya kita turun. Saya turun ke Merak, saya turun ke Bakauheni, saya turun ke 34, kita turun ke 77, kita turun ke tol, kita turun ke jalan nasional, kita turun ke Gilimanuk sampai ke Bali. turun tuh Sehingga- maksudnya terjun langsung. Iya langsung. Mendatangi Walah, langsung titiknya Kita ya, mimpin Jenderal. langsung di situ. Jadi begitu kita ke Merak, saya mimpin rapat di Merak. Saya ke Bakauheni, saya mimpin rapat di Bakauheni. Saya di Jawa Timur, saya dapat paparan dari para Kasal Lantas. Sehingga persoalan itu secara update itu sudah bisa kita kuasai. Sehingga pada saat nanti merumuskan cara bertindak, tentunya sesuai dengan fakta di lapangan. Merinding. Ya, merinding karena bener. memang ada peningkatan arus ya. Di tol ada peningkatan. Dan itu udah pasti ketika kita bicara lebaran, puncak arus dan bangkitan arus itu pasti banyak. Kalau tidak rame, kalau tidak padat berarti tidak lebaran. Karena lebaran padat itu biasa. Iya, Tetapi betul. harus kita kelola. Contohnya saya turun di Mengkreng. Mengkreng itu di Jawa Timur. Jadi ada 3 pertemuan dari timur, barat dan selatan. Di situ ada rel spur, ada perlintasan sebidang. Kami ke lokasi itu. Cara bertindak seperti apa? Saya dengarkan dulu Kasal Lantas paparan, Dirlantas paparan, kita evaluasi. Seperti ini cara bertindak yang tepat. Sebelum terjadi kemacetan, sebelum terjadi kepadatan, harus segera kita urai. Sehingga ini bisa kita carikan solusi yang terbaik ketika semua stakeholder ada di situ. Oke. Dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, terus dari Jasa Raharja, itu selalu sama-sama kita untuk bisa merumuskan yang tepat ketika kita bagaimana memprioritaskan arus yang digunakan untuk pemudik. Pemudik itu adalah duta-duta yang harus kita amankan. Luar biasa. Dan Tikas kalau kamu pernah mendengar ya, ada yang tidak mudik demi mudiknya kita ini ya. Iya. Ini adalah Jenderal Agus bersama dengan seluruh timnya juga gitu. Di Dan- saat yang lain mudik ketemu keluarga, liburan, jalan Bener. tempat wisata juga ya kan. Dan ini dibalik senyumnya kita para pemudik bertemu dengan keluarga besar di kampung halaman gitu ya. Dibalik itu semuanya ada banyak sekali kolaborasi dari instansi-instansi terkait. Salah satunya juga dari instansinya dari Jenderal Agus sendiri gitu ya. Karena membantu kita semuanya sehingga kita bisa sampai ke rumah dengan selamat, dengan keadaan yang nyaman juga. Ini salah satu kuncinya. Makanya tagline-nya juga cukup menarik kali ini ya. Mudik aman, keluarga nyaman. Betul Itu sekali. dia. Nah ngomongin keluarga nyaman juga nih Jenderal Agus kan udah kumpul ya semuanya mudik. Biasanya paling ngumpul-ngumpul hari pertama, hari kedua langsung semuanya
tukdung ke tempat wisata. Iya, Dan bener. Agus itu gimana ya? Karena mungkin itu juga adalah titik yang mesti diperhatikan juga ya, selain tadi titik-titik di kilometer berapa, tapi juga tempat-tempat wisata yang kayaknya akan terjadi penumpukan di sana. Seperti apa Jenderal Agus? Betul, memang kan 4 klaster tadi udah masuk ya. Di samping jalan tol, jalan nasional, tempat penyeberangan pelabuhan udara, darat, termasuk tempat-tempat wisata. Jadi H plus sekian, Heeh. H plus 1 plus 2 setelah silaturahmi itu aglomerasi kota pasti ramai. Betul. Sehingga tata kelola di kota harus diperhatikan, terutama mall. Nah, itu juga harus diatur betul, termasuk juga tempat-tempat wisata. Baik itu Guci, baik itu nanti Puncak, baik itu nanti di Batu, itu semuanya para direktur lalu lintas, para Kapolda, para Kapolres sudah siapkan semuanya. Oke. Skenario ketika jumlah pengunjung banyak, nanti apa yang mau dilakukan. Oke. Contohnya kemarin saya hadir di Batu. Mhm. Saya dengar paparan di Lantas, saya dengar paparan Kasal Lantas. Jadi di Batu itu ada 25 tempat wisata. Tapi Waduh. tata kelolanya sudah diatur. Oh. Jadi rolakirnya muat berapa, terus jumlah kendaraannya seperti apa. Ketika nanti padat, nanti harus dialihkan kemana. Bila perlu, mungkin dilakukan one way juga. Contoh kemarin kami juga ke Puncak. Puncak Gadok sampai Cisarua, sampai pertigaan Megamendung, itu pasti nanti padat. Pada saat H plus 2, itu udah padat sekali. Sehingga rekayasa lalu lintas sudah kita persiapkan. Ketika Cisarua padat, nanti kan kita Alihkan. kontraflow dan one way. Di situ bisa kita prioritaskan. Sampai nanti di pertigaan di Megamendung. Nah itu juga, kami ke sana juga. Termasuk jalur selatan, dari Nagrek, terus Malabong, itu kami cek. Memang ada kepadatan, tetapi pos pengamanan, pos pelayanan sudah berada di pinggir jalan untuk melayani itu. Iya, selalu ada ya biasanya kalau menjelang lebaran gitu ya, atau acara-acara keagamaan lain, ada pos-pos tambahan tuh. Betul. Ibaratnya itu tuh yang membantu kita banget, karena seringkali kita bermasalah dengan kendaraan kita atau dengan kemacetan, itu langsung diuraikan dengan cepat. Betul. Luar biasa. Jadi kalau tahu kayak gini kita tuh nggak kecil hati mau jalan-jalan atau ke tempat wisata ya. Karena Betul. kadang ada beberapa om tante yang kayak udahlah ke tempat wisata macet ya pasti macet. Tapi kalau Iya. kita tahu sebetulnya diatur ya nggak akan gitu ya. Mungkin udah beda lah dengan zaman dulu gitu. Dan emang ada pemerataan juga sekarang ya, bahwa yang diperhatikan itu tidak hanya yang di kota-kota besar, tapi juga Ya. sekarang tuh kayaknya semuanya diperhatikan sama Jenderal Agus. Jadi mudah-mudahan membantu kita semuanya saat ini berkumpul bersama keluarga, bisa happy, bisa senang-senang, bisa bareng-bareng ke daerah-daerah wisata. Dan sebenarnya yang positif adalah menambahkan juga kemudian pendapatan daerahnya masing-masing. Itu juga yang penting. Devisanya Betul. mantep banget dengan lo jajan ya detikers ya di UMKM ya. Iya. Belilah kerajinan-kerajinan yang dibikin oleh ibu-ibu handmade itu ya. Wah Benar. itu sangat luar biasa sekali. Oh anyway, UMKM itu barangnya bagus-bagus banget loh. Jadi kemarin aku sempat jalan-jalan gitu, Jenderal Agus, dan ternyata aku tuh suka banget sama kain-kain Indonesia yang bagus-bagus banget. Dan kalau misalnya kita bilang kayak itu mahal, kadang-kadang tas-tas branded yang lu beli itu jauh lebih mahal tau. Padahal sebenarnya kain-kain ini dibikinnya tuh dengan kerja keras, keringat, tau gak sih, yang perhelainya tuh diperhatikan banget. Jadi buat aku pribadi ini jauh lebih berharga karena Betul. jauh lebih spesial. Jadi kalau misalnya datang ke rumah Aryo koleksi songketnya lengkap banget ya. Masya Allah, aku baru mau curhat hari ini, aku kehilangan satu batik aku gara-gara parfum aku tumpah Tuh presius kan? di batik aku. Kesal banget ya Allah ya Robi. Jadi Agus, tapi berarti kalau ngomongin di lebaran, mudik di tahun 2025 ini semua sudah dipersiapkan dengan baik. Mungkin kita bisa recap sedikit ya Jenderal Agus, bahwa di tanggal 24 sudah akan dimulai untuk Lampung, Jawa dan Bali. 23. Oh 23 sorry, Ya, mohon ya, izin. ya. 23 itu untuk Lampung, Bali dan Lampung, juga Jawa. ya. Dan kemudian sisanya di tanggal 26. Yang Polda lainnya Polda tanggal lainnya ya. 26. Itu Tanggal akan 26. dimulai. Ini Ya. mudah-mudahan bisa mengurai kemacetan juga untuk kita semuanya yang mau bisa mudik dengan aman dan juga bikin nyaman ya. Betul sekali. Satu lagi nih mungkin Jenderal, karena tadi aku mungkin inget ya gara-gara tadi kita ngomongin jajan di UMKM dan segala macam. Ini untuk pengaturan rest area gimana Jenderal? Karena dengar-dengar juga ada beberapa yang diarahkan supaya nggak numpuk di rest area dan akhirnya keluar aja sekalian tuh ke exit tol dan cari mungkin tempat-tempat istirahat yang memang ada warung-warung sekitar dan Benar. UMKM-UMKM sana Jenderal. Baik, memang kalau di jalan tol itu kan manajemen tata kelolanya kan satu, di jalan tol itu ada rest area ya. Rest area ini sudah kita kelola dengan baik. Dan bahkan pihak kepolisian termasuk yang tata kelola di tol, termasuk di rest area itu sudah ada MOU. Oke. Bagaimana kita bisa melayani terbaik kepada pengunjung. Ya. Tetapi lagi-lagi ketika kita bicara rest area yang di jalan tol, ketika mudik atau balik itu tidak
nambung. Hmm. Maka dari itu kami mengharapkan jangan hanya tertuju ke rest area saja. Oke. Ketika rest area sudah penuh, boleh keluar tol, boleh mampir ke kabupaten, tempat kuliner. Setelah itu masuk lagi. Karena dari tahun ke tahun bahwa rest area itu pasti padat sekali. Iya. Dan setuju. bahkan kita lakukan buka tutup. Apalagi pada saat menjelang buka puasa ya. Iya. Itu pasti padat sehingga atur betul perjalanan. Ketika saya mau ke Solo, saya nanti akan berhenti di mana. Kalau rest areanya ini kira-kira penuh, saya harus keluarnya di mana. Ini sudah direncanakan. Wow, Sehingga sedetil betul-betul itu. tidak nanti capek di jalan tol, tapi bisa keluar di jalan tol. Betul. Dipersiapkan itinerary-nya berarti ya, karena nanti pasti diarahkan ke sana juga. Dengar-dengar katanya Polwan juga dikerahkan untuk di rest area nih, Jenderal, betul nggak sih? Ya itu memang begini, kan kita mengevaluasi ya. Jadi di sepanjang jalan baik itu tol itu ada posnya, terus di arteri juga ada posnya. Tetapi pada jam-jam tertentu itu banyak yang kadang-kadang pemudik itu parkir di bahu jalan, baik itu di tol. Nah nanti akan kita gerakkan tim Polwan yang simpatik, yang halus, Nah, Oke. supaya masyarakat juga bisa menerima Adem ya? Adem. dengan dengarnya. cara yang humanis. Tim Polwan ini bahkan sampai malam. Jadi ketika anggota udah capek, nanti ada tim yang masuk untuk bisa memberi edukasi. Pak, jangan berhenti di ini rawan sekali, silakan jalan. Nanti Bapak boleh keluar di exit mana, terus nanti bisa kembali lagi. Termasuk juga yang di bau-bau jalan di tol itu juga nanti tim Polwan akan mengurai dengan simpatik. luar biasa. Ini benar-benar semua timnya dikerahkan Iya. dan saling bahu-membahu ya. Apalagi mungkin kalau ada Polwan ini mungkin ya soft power gitu ya. Mereka tuh akan lebih didengerin sama bapak-bapak yang tiba-tiba di rest area suka buka tiker Pak. Benar. Gelar tiker, kemudian tiba-tiba ngeliwet gitu kan ya, buka rantang Dan gitu. sebenarnya Padahal tidak bukan hanya- harusnya. Tidak hanya soft power, tapi juga soft spoken ya Iya, kalau Polwan itu ya. Kata-katanya Lembut. soalnya gitu ya, permisi Bapak, mohon izin gitu. Jadi kayaknya tuh enak gitu. Betul. Padahal mungkin sebetulnya kalau aku yang jadi dia udah dimarahin sama aku ya. Nggak boleh di sini. Kalau Polwan kan mohon izin jangan di sini. Padahal dia salah tapi negurnya baik-baik loh. Itulah kenapa Nggak, aku memang nggak jadi Polwan ya. iya, satu itu. Dan kedua, kita juga sudah pernah menyampaikan bahwa Polwan kayak misalnya teman-teman dari NTMC Polri Bener. misalnya, mereka tuh sangat terlatih sekali secara communication skill-nya gitu ya. Di Karena training dengan baik. bener kan, kita ada di industri itu, kita ada di field itu, jadi kita tahu betul ketika melihat bagaimana cara mereka penyampaian, cara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan sangat baik sekali. Jadi mantap. Luar biasa Gitu. ya. Kalau gitu Jenderal mungkin terakhir nih ada yang mau disampaikan nggak buat detikers semua nih supaya mudiknya terlaksana, Iya. aman dan juga keluarga kita Ada semua tipsnya mungkin, nyaman. monggo. Yang jelas kita semuanya, Hmm. termasuk stakeholder dan negara tidak akan capek untuk mengelola ini. Kami berdoa semoga mudik tahun ini berjalan dengan lancar. Amin. Dari mudik aman, keluarga nyaman. Jadi kami mengharapkan pemudik juga harus mempersiapkan diri dari awal. Baik itu kendaraannya, baik itu kondisi kesehatannya. Sehingga ketika akan melakukan perjalanan yang jauh, itu sudah bisa memanage. Saya mau berhenti di mana, mau makan di mana, mau istirahat kemana, dan jaraknya berapa. Ini penting sekali ketika kondisi kendaraan itu betul-betul berkeselamatan. Betul. Dan yang paling terpenting juga jangan melanggar aturan lalu lintas. Benar. Semoga mudik aman, keluarga nyaman. Amin, 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 terwujud, amin, tentu amin. saja. Dan perencanaan yang baik tentunya, jadi kita tahu tuh ya kita rencana mau kemana, mau ngapain, di tanggal berapa, agar semuanya juga bisa nyaman gitu kan. Nggak yang terburu-buru, nggak yang juga bikin panik, dan nggak juga bikin teman-teman kepolisian akhirnya jadi malah heboh sendiri alias Betul. repot gitu ya. Aduh kalau misalnya udah tahu mudik kita bisa aman dan keluarga nyaman jadi nggak sabar ya ayo pengen mudik tapi mungkin masih kerja lagi kali kita ya. Tenang, kita masih akan menemani Detikers semuanya untuk melihat bagaimana kondisi jalanan gitu ya sampai dengan Betul. nanti menjelang lebaran. Tenang, Jenderal Agus, kita temenin kok. Tapi kita di studio, Kita di bedanya itu studio. doang. Versi kita Ya, nggak on air makasih. kan Jenderal. Sama- Mohon doa restunya semuanya. Amin, 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 amin. Jenderal, Dan ya. aku mungkin mewakili teman-teman juga terima kasih untuk jajaran dari kepolisian sudah mau menemani mudik kita semuanya. Sampai kita bertemu dengan keluarga kita di rumah masing-masing, sampai dengan kita bahagia. Dan ternyata di balik itu semua ada pengorbanan dari instansi terkait. Jadi Luar terima Semuanya kasih. biasa. punya kontribusi Iya, semuanya. Masya Allah Sekali banget, ya. terima kasih. Terutama media ya. Betul, Iya. betul, betul. Nah itu dia Jenderal ya maksudnya seimbang gitu untuk sosialisasinya juga dijalankan. Padahal mungkin harusnya Jenderal Agus sekarang lagi turun di jalan ya Iya, kan. makanya. Mm-mm. Jenderal Agus mohon izin, tapi kan kita mau closing. Kita ada tagline. Ada tagline-nya lagi, Jenderal mohon izin. Kemarin yang
kemarin juga ada ya. Jadi mungkin lagi iya. Jenderal. Iya. Jadi kalau aku ingetin lagi sedikit. Ya. Detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah, jangan tidur lagi. Saya tambahin lagi. Boleh? Boleh. 4 kali 4 16. Cakep. Sempat tidak sempat, mari kita tertib berlalu lintas. Gak nyangka kan dibalas sama Jenderal Agus kan, Gak nyangka pantun. Kata Jenderal Agus dibuka dengan pantun, ditutup saya tutup juga dengan pantun, kata beliau. Ya. Tapi itu melewati batas ya. Karena biasanya kita 4 kali 4 16 sempat tidak sempat harus dibalas. Tiba-tiba ditambahin sama Jenderal Agus. Kalau Iya itu baik. jadul Aryo, kalau Jenderal Agus masa kini ya. Bener. Luar biasa Bion. Jenderal Agus sudah siap? Oke. Let's Oke, go. siap ya. Kita jangan tidur lagi bareng-bareng ya. Ya. Oke. Detikers, ini di tengah rindukannya aku dan Indi. Karena ketemu sama Kakor Lantas lagi. Kita masih akan kembali setelah satu ini. Yap. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Terima Oke. kasih. Makasih, makasih. Terima kasih Jenderal. Thank you Jenderal Agus.